Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan gua Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Dan gua terima kasih kepada para lanang lining atau netizen yang telah mensubscribe, like, and comment, dan juga meng-share video gua. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlipat-lipat gandakan. Amin ya rabbal alamin. Pantengin terus di channel Suara Misteri. Wadidaw. Dan kali ini gue berada di daerah Ciputat, tepatnya di daerah Sawah Baru, Tangsel. Dan malam ini gue menghadirkan salah satu narasumber gue yang mempunyai cerita lewat mimpi. Dan mimpinya itu menurut gue cukup menegangkan atau menyeramkan. Yuk sama-sama kita dengerin cerita apa aja yang ada di narasumber gue malam ini. Assalamualaikum Mbak Awa. Waalaikumsalam. Mbak, Ya, ini mungkin lanang lining atau para netizen ingin mendengar cerita mimpi Mbak Awa. Kira-kira mimpi apa tuh Mbak? mimpi malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, ya. Iya. Pada tahun 2000. Pada tahun 2000 tuh Mbak. Iya, tanggalnya 27, bulannya aku lupa. Iya, pada saat itu dalam mimpi aku kaget dengar suara gemuruh di atas langit. Terus Mbak Awa ngelihat ke langit gitu. Iya, pintu langit terbuka. Aku kaget sekali pada saat itu. Malaikat turun dari pintu pertama, pintu langit pertama terbuka, malaikat turun, terus turun ya kan, melingkar, ya, ada mengelilingi. Terus pintu langit kedua terbuka, malaikat turun mengelilingi. Pintu langit ketiga terbuka, malaikat mengelilingi. Yang turun banyak Mbak malaikat? Banyak. Ada ribuan Mbak? Lebih itu ribuan. Terus pada saat yang pintu ketiga itu udah terbuka, kan, malaikat turun melingkari. Nah, terus turun ada sosok, bukan malaikat ini mah, karena beda sosoknya. Sosoknya beda. Iya, dan dia dikelilingi 3 malaikat. Satu dikawal. Iya, dikawal. Satu di depan, satunya di kiri, di kanan. Setelah itu malaikat yang pintu pertama dapat seruan, langsung dia bubar. Perintah apa tuh kira-kira?
ya nggak tahu perintah apa. Saya nggak tahu. Terus dia bubar menjalankan perintah itu. Nah, yang kedua dia pun sama dapat perintah terus bubar. Itu ada pada saat itu yang saya lihat itu wujudnya putih, tapi dia itu melesatnya cepat sekali. Kayak cahaya gitu ya, Mbak? Iya, seluit gitu, cepat, kasat mata. Nah, terus begitu juga yang ketiga tuh, sama dapat perintahnya masing-masing. Nah, pada saat itu saya melihat orang-orang yang ada di pasar pada jualan rame. Terus saya lihat lagi orang-orang pada begadang, berkumpul-kumpul, berkelompok. Terus saya lihat lagi di masjid ada seorang laki-laki gitu, dia pakai kain sarung, pakai kopiah, tapi dia tidak sholat malam, dia tertidur. Nah, terus ada lagi yang sebagian pada sholat malam, pada berzikir. Banyak kegiatan-kegiatan manusia itu dicatat pada saat itu. Nah, setelah selesai semuanya, malaikat-malaikat itu datang membawa catatan dan diberikan ke malaikat yang ada di depan. Dan terus yang kedua itu yang di samping, yang di kiri sampingnya lagi. Nah, setelah itu diberikan ke sosok yang satu ini catatannya. Nah, setelah dia lihat, dia menangis. Sosok ini? Iya, dia menangis. Dan tangisannya itu membuat bumi pun ikut menangis. Bumi ikut menangis? Ikut menangis, saya pun menangis. Gak kuat menahan air matanya, rasanya sedihnya tuh benar-benar ke dalam banget gitu. Terus dia mengatakan, sungguh sedikit sekali umatku yang masuk surga. Dia nangis. Lalu dia meluk Quran di dadanya, dia peluk Quran di dadanya, lalu dia bentangkan Quran itu. Nah, setelah dibentangkan itu, cahaya itu keluar menyinari seluruh bumi, sampai lubang pun tembus. Terang dalam lubang pun terang. Tidak ada yang tidak tersinar, kena sinar itu semua kena sinar. Dan matahari pun kalah sinarnya, tidak seperti itu. Nah, setelah itu dia tutup kembali Quran itu, dia taruh di dadanya. Lalu dia ke atas lagi, dikawal dengan 3 malaikat itu. Ke atas lagi. Nah, terus yang pintu yang malaikat yang ada di bumi ini, iya, itu pada saat itu dunia itu rasanya sempit sama malaikat, sesak, rasanya banyak tapi tidak terlihat gitu kan. Nah, setelah itu yang pintu ketiga kan, pintu ketiga malaikatnya itu masuk ke atas kan. Nah, terus tertutup. Yaitu bumi itu bisa kebuka gitu, saya juga bingung. Udah gitu yang kedua, malaikat yang pintu kedua masuk, tertutup. Setelah itu yang pintu pertama masuk, tertutup dan rapat lagi seperti semula. Langitnya.
Dan gelap lagi suasananya gelap malam. lagi. Dan itu di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Iya. Pada saat itu ya mungkin yang sosok itu bisa disebut Rasul kali ya Mbak Hawa ya. Ya mungkin, tapi saya nggak berani mengatakan itu karena saya kan takut salah. Iya. Karena kan nggak sembarangan. Betul. Iya. Memang sih yang kita tahu di malam Lailatul Qadar itu di pertengahan di bulan Ramadan ya Mbak Hawa ya. Ya 10 hari mau Lebaran, Idul Fitri. Idul Fitri. Dan di situ ternyata malaikat turun mencatat. Jadi Lailatul Qadar itu ada. Malam Lailatul Qadar itu ternyata ada. Itu apalagi kalau malaikat ngeliat yang lagi pada mabok kali ya Mbak Hawa ya. Semua tercatat. Tambah sebel aja tuh malaikat, mana neraka yang begini mah nggak bakal ahli surga yang begini gitu. Itu karena semua tercatat. Dan di bumi ini itu sesak dengan malaikat ya kan? Banyakan manusianya sama malaikat, berarti kan di mana aja itu pasti udah ada malaikatnya. Iya, banyakan malaikatnya daripada manusia di bumi ini. Kalau malaikat udah turun, bumi ini sesak gitu ya. penuh. Astagfirullahaladzim. Nah ini juga pesan buat para lanang lining jika di malam Lailatul Qadar nanti harus ada sholat malam ya. Iya. Ada juga tadi yang di masjid itu. Terutama bagi laki-laki. Tadi kan ada yang Mbak Hawa bilang lagi di masjid. Iya. Itu malaikat udah mau mencatat, wah ini orang di masjid ternyata tidur, dipikir sholat. Wah itu juga salah juga, atau itu sholat gitu loh. Mungkin ada cerita yang lain lagi Mbak Hawa, yang kiamat itu Mbak Hawa tuh, yang Mbak Hawa mimpi. Iya, saya pernah bermimpi. Ya sebelumnya sih saya sholat tahajud. Karena saya sebagai manusia biasa, awam, pengen tahu apa benar hari kiamat itu ada dan akan terjadi. Nah, saya rasa penasaran, saya ingin mengetahui itu. Saya sholat tahajud meminta sama Allah, benarkah hari kiamat itu ada dan akan terjadi di dunia. Yang saya pernah dengar bahwa sholatnya sampai 40 hari ya? Ya, sholat sampai tahajud. 40 hari. Dan hari ke-40-nya saya bermimpi. Diimpikan hari kiamat itu. Awalnya langit itu gelap gulita, dan yang terdengar itu suara gemuruh dan suara badai petir. Iya. Saya dalam mimpi itu saya mengatakan sama orang-orang yang panik itu, ada apa yang terjadi? Kiamat, kiamat. Saya ingat orang tua saya di dalam rumah. Akhirnya saya pulang, saya nyari orang tua saya. Mama, keluar. Rumah mau rubuh, ntar ada kiamat, saya bilang gitu. Iya. Kiamat, kata. Mawa awa gendong, katanya. Digendong sama Mbak Hawa? Digendong, saya gendong dia. Karena kan dia orang tua saya. Kalau saudara-saudara saya suruh menyelamatkan diri, karena kamu keluar, jangan di dalam rumah, nanti rumahnya rubuh. Airnya udah deket. Air itu Mbak? Iya, kan seluruh dunia udah menyatu, tinggal di sini aja. Di Indonesia ada ceritanya gitu, tinggal di Indonesia yang belum ketiban tenggelam. Air, iya. Tenggelam. Jadi di dunia ini Mbak Hawa lihat udah ketutup air semua. Udah menyatu laut semua. Astagfirullahaladzim. Nah, karena rasa sayang saya sama orang tua, saya bawa dia, saya gendong, saya
aja bawa lari ke gunung karena kan datarannya tinggi kan. Kalau air kan kata carilah dataran yang tinggi kan gitu. Saya cari dataran yang tinggi. Udah sampai pertengahan gunung, situ ada batu besar. Saya berdiri di atas batu besar sama orang tua saya. Saya bilang, Mak, kita di sini aja dulu. Bilang gitu. Nah, batu itu berbicara. Saya aja akan tenggelam, kata batu itu. Iya, saya kaget. Kok batu bisa ngomong? Kamu akan tenggelam? Iya, ya saya mau ke atas gunung aja. Gunung pun bicara, saya pun akan tenggelam. Gunung? Iya. Ya gimana Mak, kita akan tenggelam. Ya udah Mak, kita pasrah aja dah sama Allah. Tapi pada saat itu Mbak Awa ngeliat orang pada lari-larian nggak sana? Iya, pada panik. Semua orang pada panik, nggak pada ya panik lah, gimana namanya mau ini tenggelam, kiamat ya kan? Namanya air udah menggulung-gulung, mau menerjang. Ada ya pada saat itu saya udah ngomong ikhlas dah, saya mau bagaimana matinya saya ikhlas. Rasanya dada saya seperti keluar cahaya gitu, terang menderang, dan itu seperti nggak ada ganjalan apa-apa, rasanya ya plong aja gitu, nggak ada yang diberatin. Orang tua saya mau meninggal duluan apa saya yang meninggal duluan, saya udah pasrah. Iya. Nah, saya lihat orang-orang yang panik itu yang baru beli mobil mewah, dia membawa mobilnya karena itu memang keinginan dia yang udah lama baru tercapai. Kan dia bawa ke mobil, dia sekebut-kebutnya, akhirnya dia mati sama mobilnya. Ya, nah terus yang orang kaya, yang hartanya banyak, duitnya banyak, emasnya banyak, dia karungin, dia bawa tuh, dia gembol lah di bopong gini. Iya, sampai dia kelelahan kemana aja pun dia bawa terus. Nah terus dia sampai kecapean, dia ngebawa-bawa ini hartanya, duitnya. Akhirnya dia mau kasih ke pengemis. Katanya, kamu mau nggak nih duit, katanya. Pengemis itu nolak. Nolak pengemisnya. Iya, waktu saya udah habis. Saya sendiri mau mempertanggungjawabkan kenapa saya di dunia ngemis kan. Dia yang punya duit bingung, duit kemanain, emas kemanain, dia gembol terus kan. Akhirnya dia buang. Dibuang itu karungnya sama dia? Iya, yang berisi duit sama emas itu. Akhirnya tuh dia ngomong, duit sama emas itu ngomong, saya itu kamu cari, katanya. Kenapa sekarang saya dibuang, katanya. Kamu harus tanggung jawab. Akhirnya dia nemplok lagi ke punggungnya. Iya, ke punggungnya, nggak mau dilepas. Ya, dia berjalan sambil bongkok-bongkok, saking keberatnya, saking beratnya dia bongkok-bongkok jalan, dia bawa itu terus karena duitnya nggak mau dilepas, nggak bisa dilepas, kayak udah terikat gitu. Astagfirullahaladzim. Terus apalagi yang Mbak Awa lihat? Nah, yang lari ke masjid. Orang-orang yang pada mau bertobat, yang dulunya dia lupa menjalankan ibadah, dia bertobat, dia langsung ngambil air sholat, tapi pikirannya nggak fokus ngambil air sholat, karena ya takut mati dia, kan dia penuh dosa. Panik ya waktu itu. Panik. Dan dia ngambil air wudhu. Banyak sekali orang-orang pada ngambil air wudhu. Waktu dia masuk ke pintu masjid, pintunya ngomong,
waktu saya udah habis, saya udah nggak nerima lagi orang sholat gitu. Jadi ya nggak, jadi sholat pun udah nggak bisa diterima, udah waktunya udah tutup. Udah tutup. Tapi ada orang di dalam masjid itu nggak Mbak Awa? Ada, banyak, tapi nggak bisa sholat. nggak bisa sholat karena waktunya sudah habis, udah tertutup. Memang udah hari terakhir lah yang dibilang ya Mbak Awa ya. Dan saat itu benar-benar terjadi nggak Mbak Awa? Maksudnya mereka akhirnya tenggelam nggak? Iya, tenggelam. Kalau tenggelam, semua mati, nggak ada yang tersisa. Nggak ada yang tersisa Mbak Awa? Nggak ada yang tersisa, yang namanya gedung, rumah itu nggak ada. Rata semua. Sama air? Iya, nggak ada yang terselamatkan tuh, nggak ada. Satu makhluk pun nggak ada, meskipun itu ikan, nggak ada yang hidup. Semua mati. Nah, tuh para ladang lining yang tadi Mbak Awa cerita, itu uang aja sama emas aja bisa berbicara. Kalau dia nggak mau dilepas di tengah jalan, begitu aja. Dan pengemis pun saat itu nggak mau nerima uang dan emas. Karena apa? Dia harus mempertanggungjawabkan dirinya dia dulu. Apalagi mendapatkan emas dan uang dengan hasil apa, dia nggak tahu. Enak aja tuh, cukong tuh ya. Main ngasih-ngasih aja dosa sama tuh pengemis. Nambah-nambahin dosa. Lu tanggung sendiri dosa lu. Dari mana uang itu? Apa dari hasil halal atau hasil haram? Dan nanti di hari kiamat itu dipertanggungjawabkan nanti di alam sana. Jangan enak-enakan sekarang makan uang-uang haram. Nanti rasain lu. Ya Allah, saya sampai nyumpahin bahwa nyumpahin rasain. Nah, lanang lining, Mbak Awa ini banyak cerita. Tadi laut mimpi. Kalau sekarang kenyataannya. Yang pernah saya dengar Mbak Awa ini bisa berbicara dengan pohon. Itu ceritanya kayak gimana sih Mbak? Oh, Mbak bisa ngomong sama pohon sih, pohon itu ngerti loh kalau Mbak Awa diajak ngobrol. Awalnya dari mana tuh Mbak Awa? Pada saat itu saya sedang bermain. Ya memang pohon itu kan rindang, besar, rindang kan. Saya senang di situ. Saya suka ngadem di situ. Nah, tapi pada saat itu nggak hal yang nggak biasa gitu. Saya datang ke situ, saya nangis. Padahal saya itu ceria orangnya, nggak pernah sedih dan nggak ada masalah di rumah. Tapi kalau datang ke situ saya nangis sampai seguk-segukan gitu. Saya sendiri nggak ngerti. Akhirnya saya nggak mau neduh di pohon di situ. Besoknya saya datang lagi ke situ, nangis juga saya. Saya aneh. Kenapa kok saya bisa begini nangis gitu. Nah, pada saat itu ya udah kan, saya namanya saya nggak ngerti kenapa saya bisa nangis begitu. Saya duduk di bawah pohon gitu sambil saya ngerenungin kenapa saya nangis gitu ya. Nah, terus pada saat itu angin kenceng. Dan anehnya angin itu cuma di pohon itu aja. Saya juga bingung lihat pohon-pohon nggak goyang gitu. Biasa aja gitu. Kalau ini kok goyang gitu. Semua tuh ya anginnya kenceng sekitar gitu. Pohon itu aja iya. Anginnya. Ya, saya bingung kan, saya diri. Nah, terus saya kan namanya takut ada dahan yang patah gimana kena saya kan. Akhirnya saya beranjak kan, pergi baru 2 langkah. Menjauh lah ya. Pisau jatuh. Oh, ada pisau. Pisau jatuh. Untung saya buru-buru ngelangkah kan, 2 langkah itu kalau enggak, waduh bisa ubun-ubun saya. Ketancep. Iya. Nah, saya kan marah gitu kan. Orang naik di atas pohon nggak ngelihat orang ada di bawah gitu. Saya kan marah, begitu saya ngeliat ke atas loh kagak ada orang. Loh, ini kok ada pisau jatuh, saya bingung.
Akhirnya saya, loh kok saya punya firasat ini bukan pisau biasa. Saya ngomong sama pohon, jangan-jangan ini pisau punya kamu, jangan-jangan ini pisau apa, katanya. Saya bilang gini. Maksud dan tujuan kamu ngeluarin Iya, pisau ini. iya gitu. Akhirnya pohon itu berbicara, loh saya juga kaget kan. Saya titip pohon pisau ini sama kamu. Loh, saya ini anak kecil, katanya kan. Waktu umur berapa tuh Mbak Hawa? Umur 15 tahunan, apa 14 tahun gitu. SMP lah ya. Iya. Saya anak kecil gitu. Saya nggak ngerti gini-ginian, katanya kamu cari aja orang-orang yang ngerti, banyak, katanya. Saya nggak ngerti. Udah gitu, tapi saya maunya sama kamu, katanya gitu. Nanti saya itu udah masuk ke dalam itu, kata pisau, dia kata gitu. Saya bingung kan. Itu yang masuk dalam pisau itu arwahnya pohon atau apanya ya Mbak? Kan Saya pohon juga itu nggak kan ngerti. nggak ngerti juga Nggak ya. ngerti. Apa gaibnya, apa pohonnya, saya nggak ngerti. Pokoknya dia ngomongnya begitu, saya nitip sama kamu, saya minta dipegang sama kamu, gitu. Saya udah nolak terus aja, dia mintanya ke saya. Ya udah, akhirnya saya luluh kan. Saya kasihan, nggak tahu kenapa, apa alasannya juga saya nggak ngerti. Taunya saya kasihan aja. Ya udah, kalau gitu nanti ini aku pegang, aku bawa pulang. Aku mau taruh. Emang kenapa sih kamu ngasih ginian, katanya. Saya kan buat apaan ginian, saya bilang gitu. Iya. Saya mau ditebang, dia kata gitu. Kamu ditebang? Iya. Loh, siapa yang mau nebang kamu, katanya. Ya, pokoknya saya mau ditebang, katanya. Saya mau mati, katanya. Saya titip sama kamu, dia katanya. Saya bingung. Kan nggak ada tuh saya dengar orang mau nebang pohon. Ya udah, saya taruh aja dah. Saya pulang, saya bawa. Saya pikir nih buat apaan ya pisau ya. Saya di dapur ada, saya kasih aja orang tua saya, bapak saya, Pak mau pisau nggak? Kata, kamu dari mana ini Pak pisau? Nemu. Kamu curi, katanya. Punya orang? Enggak, orang nemu. Ini bapak pegang, katanya. Bapak nggak punya kan, katanya. Nggak punya. Ya, nanti kalau emang ada orang nanyain tinggal kasih aja, kalau emang punya orang, katanya. Dia pegang. Kalau saya boleh tanya, bentuk pisau itu apa? Pisau buat motong mangga? Pisaunya seperti pisau biasa dapur, cuman berat. Nah, terus tengahnya itu seperti kayak celurit gitu, melengkung, ada lengkungannya. Gitu. Saya juga kan aneh, pisau itu kan harusnya berkarat kalau memang ada di pohon udah lama ya, karena bisa bergetah. Karena itu kan pohon bacang, tapi ini enggak, mulus. Mulus, pisaunya kayak baru beli, mengkilat. Saya juga bingung. Ya, dari itu saya kasih ke orang tua saya, bapak saya. Setelah itu seminggu kemudian pohon itu benar ditebang. Dan saya ngelihat itu, saya nangis dari kejauhan dia ditebang. Dia juga nangis ngelihat saya. Pohon itu nangis seperti mengucapkan selamat tinggal gitu. Loh, kok kenyataan, saya pikir di dalam hati saya. Saya jadinya wasiat kan, mungkin ini wasiat dari dia, jadi saya harus pegang pisau itu. Kasihan juga dia ya, saya pikir gitu. Dia nangis kan tuh sampai dia rubuh. Ya udah, akhirnya kan saya mikir aja, kok pohon bisa ngomong ya, kok bisa kenyataan ya dia ngomong begitu, saya mikir gitu. Iya. Akhirnya seminggu kemudian saya nanyain lagi pisaunya, Pak pisau itu masih ada Pak? Ada nih. Pegang dulu ya Pak ya, sehari. Saya bawa tidur tuh kan. Jadi timbulnya kasihan saya. Sama yang saya ingat itu bukan pisaunya tapi pohonnya. Saya
ajak tidur sehari, terus besoknya kasih lagi nih Pak pisaunya. Udah ngilangin rasa kangen aja sama pohon itu, bukan sama pisaunya. Ya udah, nah setelah seminggu itu ada pohon lagi di seberang sana. Nah dia menawarkan golok. Kamu, katanya, kamu mau golok nggak? Nih ambil di pohon ini, pohon nangka dia. Nah saya nolak. Enggak, saya nggak mau kok golok, buat apaan? Emang saya jagoan gitu. Gitu. Saya ngomong, kamu waktu saya dapat pisau, kamu ngeliat ya? Saya bilang gitu. Saya nggak mau punya kamu. Golok. Iya. Kayak punya jawara. Iya, emang dia jawara orang. Oh, dia jawara. Iya, dia ada wujudnya. Wujudnya jawara, dia pakai inian iketan merah, bajunya hitam-hitam. Oh. Kayak orang silat gitu. Oh, silat ya. Pakai pangsi ya, tanah pangsi. Ininya merah putih. Iketannya kayak inian anak-anak yang buat TK itu. Bukan ya. Yang kacu, iya kacu. Pramuka, kacu iya, namanya. Nah terus seminggu kemudian dan nagih lagi. Kamu ini golok ambil, kata, buat kamu. Saya bilang kagak mau, kata saya bilang gitu. Jangan paksa saya, kagak mau. Kamu beda sama yang pohon itu, katanya. Ya, saya bilang gitu. Ya udah, saya nolak itu. Pohon itu memang ditebang. Tapi goloknya nggak sempet Mbak Awa ambil? Enggak, karena saya nggak mau. Tapi ditebang juga tuh pohon nangkanya? Tebang. Oh. Makanya orang-orang situ sering diperlihatkan sosok seperti itu. Jawara itu. Kadang-kadang kan orang lewat, ada orang katanya pakai baju hitam-hitam gitu. Terus ada sering orang ngeliat di situ. Kalau saya nggak berani, karena saya bentak-bentak itu. Nggak mau. Ya mungkin dia pengen memberikan sesuatu kali Mbak, kenang-kenangan sama Mbak Awa nih. Dipegang golok saya daripada diambil orang, ya kan. Iya. Akhirnya pohon itu tebang. Pokoknya kalau setiap ada pohon tebang, bilang sama Mbak Awa, pasti nanti ngobrol sama Mbak Awa nih. Tolongin saya. Tapi emang setiap pohon pasti punya senjata apa sih Mbak Awa? Sebetulnya gitu. Iya, mungkin nggak semua pohon kali ya. Nggak semua pohon ada gituannya. Saya juga nggak ngerti juga ya. Karena kan saya nggak ngerti gaib juga sih. Nggak ngerti masalah gaib sih Mbak Awa ya. Ini pohon yang di sini nih Mbak Awa nih. Yang dulu ada pohon apa? Oh, itu pohon kokosan, itu dia nggak ada bendanya. Oh, pohon kokosan lo ngomong. Tahu nggak kokosan? Nggak punya benda. Kalau orang Betawi mah tahu kokosan. Ya, seperti duku. Iya, kayak pohon duku dia. Itu kayak gimana tuh, Mbak? Di depan rumah saya itu kan dia tuh nempel sama pagar tembok. Nah kan, dia itu ya karena saya merasa terhalangi kan ada pohon itu, takutnya kan rubuh kena rumah. Kena tiang kena kabel listrik. Oh, kabel listrik yang di sini. Saya ngeri kan. Nah, terus saya panggil kan tukang nebang pohon. Kan udah gitu dia minta 2,5. Saya bilang kan pohonnya kecil Bang, katanya. Masa minta 2,5? 250.000? Iya, 200 aja lah, kata saya bilang gitu. Ini mah paling nggak, ya lah orang namanya pohon kecil ya. Tapi saya nggak bisa Neng, katanya. Emang kenapa sih Bang, kata. Ya pokoknya nggak bisa aja, kata dia, kata gitu. Ya udahlah, kata Bang, kalau nggak mau, saya bilang. Dan saya nyuruh suami saya, tuh Pak, tebang pohon itu. Nah, kan dia ngasah golok tuh kan udah tajem. Dia tebang-tebang mambel. Iya, batangnya tuh nggak ada garis-garis bekas golok tuh nggak ada. Iya. Saya mikir loh, kok pohon sampai sekuat ini, kata, pohon apa, katanya. Pantesan tukang pohon kagak mau nebang. Mungkin keras kali, saya pikirnya begitu. Logikanya.
Akhirnya dia nggak bisa, ya udahlah saya nyerah kan. Tukang tebang pohon aja nggak mau kan, saya udah saya nyerah dah saya bilang. Terus saya karena saya kan bisa bicara sama pohon ya, saya omong aja sama dia, eee, "Pohon," kata, "begini aja ya," katanya, "saya nggak nebang kamu, saya nyerah deh, saya nggak nebang kamu. Kamu biarkan kamu hidup, di sini. Tapi saya minta sama kamu, kalau kamu mau mati, mau rubuh, jangan nibanin rumah saya, karena rumah saya kan reot. Saya kan sama anak saya, suami kerja, nanti gimana kalau udah gitu juga jangan ke sana, di situ Oh, ada kabel listrik." Saya ngeri kan, "Kamu kalau mau mati, kamu ke sini aja," katanya, "ke samping, ke tembok Oh, gitu." kesini. Padahal kan ditempel sama tembok. Iya, ya pokoknya saya kagak mau tahu mau bagaimana kek, akhirnya dia gimana caranya terserah dah pokoknya. Pokoknya saya mintanya ke situ aja. Kalau di situ kan kebon, tanah kosong, jadi nggak nyusahin orang. iya, nggak nyusahin, begitu maksud saya. Ya, terus, udah dah tuh, saya ngomong begitu, "Janji ya," saya bilang gitu. Ya, ada gitu, suatu saat hujan petir, angin kenceng, badai kan, eee, saya ngelonin anak saya, dia takut karena petirnya kan, hujannya besar. Terus saya kelonin anak saya, katanya, "Mah takut." Mungkin anak saya juga ngerasain energi negatif kali. Terus saya denger suara pohon krek sekali kan tuh. Saya ingat pohon, saya buru-buru keluar tuh. Saya tunjuk pohon itu, "Tepatin janji kamu," udah saya bilang gitu. Dia langsung ke sono, ke samping, kebon. Itu apa namanya, tembok itu lecet aja kagak apalagi rubuh. Lecet aja kagak tuh tembok. Terus terbang begitu? Iya. Iya, dia kayak seperti lompat gitu. Ya saya langsung, "Alhamdulillah Kak, kamu nepatin janji," kata, "terima kasih," katanya, gitu kan. Saya selamat gitu, nggak keniban rumah gitu. Nah terus ya udah kan saya pikir ya itu hal yang lumrah aja kan. Hujannya udah reda, loh kok banyak orang pada datang, pada foto-foto loh. Saya bingung, diam aja, tapi saya yang penting saya mah nggak sebodo amat gitu, yang penting saya selamat gitu. Pohon itu nepatin janji, dia jatuhnya ke sana gitu, nggak ngerepotin. Ya udah, saya mah nggak tahu kalau orang-orang itu ngambil momen itu katanya. Nah, dia tuh pada ngomong, aneh ya tuh kok pohon bisa begitu deh, kata, seharusnya kan dia ke sana katanya, atau ke niban rumahnya, kok bisa dia nyebrang katanya. Ya, orang-orang tuh pada ngomong gitu, tapi saya mah anggap itu hal lumrah ya, namanya alam ya. Alam gitu kan. Nggak kepikiran itu hal aneh, nggak kepikiran. Tapi buat Mbak Awa memang nggak aneh, tapi buat orang-orang atau saya pribadi pun aneh, kok pohon nempel sama tembok, kok dia bisa terbang begitu, jadi temboknya nggak lecet nih? Nggak, sama sekali nggak lecet. Tuh, itu yang aneh, dia bisa keangkat langsung loncat ke sebelahnya, yang sebelahnya itu notabene-nya kebon gitu loh. Itu kan aneh. Iya, temboknya tingginya kan 1,5 meter, hampir 2 meter. Nah, kan seperti nggak percaya gitu loh. Saya tunjuk pohonnya, "Tepatin janji kamu," nah, gitu. Pohon, kalau pohon bisa ngomong, iya, saya tepatin janjinya, dia loncat itu kayak orang loncat tinggi gitu ya. Nah, ini pesan juga tuh
pelajaran juga nih, peringatan nih buat orang-orang yang suka nebang sembarangan, main ada pohon, main tebang sembarangan. Ternyata pohon itu hidup. Oh iya, dia juga pengen hidup. Dia pengen hidup. Dia juga Nggak mau ditebang, nggak mau mati. nggak Kalau mau mati. dia maunya waktunya sendiri. Waktunya entar juga rubuh, ya kan, Mati. gitu kan, udah tua, udah keropos, kan, kayak manusia aja, udah keropos nih, rubuh. Makanya buat wanti-wanti nih, harus bacaan juga. Kalau orang mau nebang pohon tuh jangan sembarangan, gitu. Takutnya di dalamnya kayak tadi ada pohon nangka itu ada jawarannya, ada makhluk ya kan, bawah. Nggak ada sih, murni itu pohon. Betul, murni, tapi memang bisa ngeluarin golok kan, itu kan aneh gitu. Waduh, ini kayaknya kisahnya nih pengalamannya bahwa ya seperti pohon yang di mana kan, di Jogja itu. Pohon Jogja apa tuh? Pohon beringin. Beringin kembar. Ya nggak tahu udah, pokoknya itu pohon beringin di Jogja itu, di alun-alun. Kan nggak bisa dipeluk tuh, besar. Saya kan janjian sama temen. Bawa lagi main ke sana, ke Jogja. Iya. Lagi cuti liburan itu kan, saya ke Jogja ngambil cutinya tuh. Liburannya sama temen bertiga. Saya kan mau beli minum gitu, karena udah capek jalan, saya nyuruh temen minta beliin minuman aqua. Saya tunggu di pohon itu beringin, kan adem di situ. Saya nunggu di pohon itu, ada orang datang, orang Chinese kan, sepertinya itu orang Chinese. Dia bawa kembang 7 rupa, bawa air mawar, sama bawa hiyo yang buat ini sembahyang. Dia saya kan di situ, di samping itu pohon, kan dia di depan saya, kenapa dia nggak ngeliat saya? Saya bingung, loh kok dia nggak ngeliat saya? Pohon saya kan gede itu, loh kok dia nggak ngeliat saya di samping pohon persis, orang saya nempel ke pohon. Saya jadi ngeliatin dia aja, buang kembang saya di pohon itu, terus nyiram air mawar. Nyalahin itu dupa. Saya ngeliatin aja di depannya saya. Dia nggak ngeliat saya, sama sekali dia nggak ngeliat saya. Saya dia juga fokus sama pohon itu kali, Mbak. Iya, dia mungkin fokusnya ke pohon itu. Ya, saya ngeliatin dia aja, udah gitu dia itu langsung taruh, dia nggak matiin itunya, terus nyala, terus dia pergi. Saya bingung, tuh orang kagak ngeliat apa ya. Nah terus saya ngeliat pohon, saya tepak tuh pohon, kan saya tepak pohon, enak banget tuh disembah sama manusia. Pohon itu kaget, kaget dia. Oh, dia bisa ngomong gitu sama saya gitu. Oh, enak banget kamu enak banget kamu disembah sama manusia. Orang saya nggak minta kok, dia kata gitu. Pohon itu ngejawab? Iya. Orang saya nggak minta kok, manusianya aja yang datang ke saya melakukan hal seperti itu, katanya. Emang kamu ngasih apa sama dia? Kamu ngasih kekayaan sama dia? Saya bilang gitu. Enggak, kata dia. Katanya, oh kamu mau disembah? Iya kan saya nggak minta. Atau mereka aja pada datang ke saya, pada melakukan hal seperti itu, ritual seperti itu, kata dia. Kamu nggak takut sama Allah yang nyiptain kamu? Kamu nanti dipertanggungjawabkan loh ini, kata dia. Kamu harus takut sama Allah, kamu itu ciptaannya. Dia kayak ketakutan gitu. Pohon bisa ketakutan. Aduh, dia kaget saya bisa ngomong gitu sama dia. Terus kamu nanti akan kena azab. Saya kesal tuh, kamu nanti akan kena azab dari Allah, saya bilang gitu. Saya langsung aja pergi dari pohon itu, saking keselnya saya ngelihat orang nyembah pohon. Iya. Tapi saya juga pernah konten juga, Mbak Awa. Saya pernah konten ada orang yang mendewakan pohon waktu itu. Jadi ada pohon besar nih di suatu daerahnya sih, daerah Bekasi sana ya. Dan orang tuh
sama pohon itu dipestain gitu loh Mbak Awa. Setiap tahun dipestain. Mengadakan pesta. Mengadakan gitu. pesta untuk pohon, ritual untuk pohon ini sampai dia masang panggung, wayang orang apa gitu. Pokoknya pesta besar-besarin gitu. Dan ada juga yang di daerah Bekasi juga ada pohon yang sampai sekarang itu setiap tahun dipestain Mbak Awa. Nah makanya jadi terjawab juga nih yang Mbak Awa cerita. Ternyata dia nggak bisa apa-apa dan nggak bisa ngasih apa-apa sama orang yang memberi ritual makanan ke pohon itu ya Mbak Awa ya. Iya. Jadi manusianya aja yang mendewakan tuh pohon. Mendewakan itu pohon. Sebenarnya dia nggak mau disembah. Oh nggak mau Mbak Awa? Nggak mau, kan dia juga takut sama yang ciptain dia. Dia kan makhluk hidup, yang nyiptain siapa Allah. Dia juga takut. Tuh buat para pencari harta. Para mencari harta tuh yang apaan aja menghalalkan segala cara, ya kan bahaya ya. Pohon, kuburan, dan juga nih para pencari togel nih, judi. Ini zaman sekarang nih Mbak Awa nih. Zaman sekarang nih orang kalau ngeliat petir nih, kalau kita kan zaman dulu kan astagfirullahaladzim. Istighfar. Kalau zaman sekarang nih kalau ngeliat petir, tembak 500, tembak 2,5, main slot. Tuh anak sekarang tuh, kan PA gitu. Kalau ngeliat petir bukan, emang petir Zeus itu petir hujan dari Yang Maha Kuasa. Ya, ingat kalau ngeliat petir, ngucapin astagfirullahaladzim. Karena itu nggak menyambar kita. Jangan dibilang tembak 500, tembak 1000. Wah, zaman sekarang udah aneh-aneh. Oh udah Mbak Awa, terima kasih Mbak Awa ya. Iya. Sudah hadir di konten Suara Misteri Channel. Pantengin terus di Suara Misteri Channel. Dan gue akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita yang lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.